Halo Pisces, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat general love reading yang membacakan kisah asmara percintaan kalian di periode bulan September tahun 2022 ya. Seperti biasa, kalau readingan saya ini akan saya mulai dari Pisces yang couple berpasangan terlebih dahulu, barusan akan saya masuk ke Pisces yang single. Oke, dan perlu saya ingatkan kepada diri kalian Pisces ya, kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi semua zodiak Pisces yang ada di luaran sana. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan kalian di dalam menanggapi serta menelaah segala macam bentuk readingan saya ini, dan jangan kalian bawa baperan terlebih dahulu ya guys ya, karena energi yang kebaca di dalam readingan saya ini bisa jadi vice versa, kebolak-balik, move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kita, atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Oke, so anggap saja sebagai entertain atau hiburan bagi diri kalian, di mana readingan yang baik-baik, yang positif kita aminkan, jadikan sebagai pengharapan, sedangkan untuk readingan yang negatif kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke, kita mulai ya. Heavenly God and Universe, please tell us a general love reading for Pisces couple in period September 2022. Bagaimana kisah hubungan asmara zodiak Pisces yang berpasangan di periode bulan September tahun 2022? Thank you. Kita lihat bottom of the deck di sini ada kartu Six of Swords ya. Oke, seperti biasa ada dua baris ya. Barisan orang yang ada di atas atau barisan orang yang ada di bawah ya. Kalian cocokkan sendiri energi kalian ini lebih cocok untuk orang yang ada di barisan atas atau lebih cocok untuk orang yang ada di barisan bawah ya guys ya. Oke, kalau misalnya lebih cocok untuk orang yang ada di barisan atas, berarti pasangan kalian ini orang yang ada di bawah guys. Begitu pula dengan sebaliknya ya. Oke, untuk orang yang ada di atas ada kartu Three of Cups, King of Swords, King of Cups. Untuk orang yang ada di bawah, ini ada kartu Five of Cups, penyesalan ya. Oke, Page of Swords, masih stalking. Dan ada kartu The Devil ya, masih ada perasaan obsesi ya, atau perasaan membutuhkan orang yang ada di atas ini. Sedangkan untuk orang yang ada di atas ini, kalau mau dibilang perasaan cinta sih masih ada. Ini ada orang yang kayaknya sudah mau menyudahi koneksi ini ya, saya lihat ya. Ada orang yang kayaknya sudah mau menyudahi koneksi ini karena ada sebabnya, saya lihat ya. Karena selama menjalani hubungan ini, salah seorang di dalam hubungan ini kan kok kayaknya berkesan menghindar terus kayak gitu kan, sehingga si seseorang tersebut ya ibaratnya kayak udah capek lah ya di dalam mengejar atau di dalam membuat effort di dalam memperjuangkan hubungan ini terus kan guys kan. Lama-lama kan orang bisa capek kan, selama saya berusaha untuk mengejar kayak untuk memperjuangkan hubungan ini kayak kan, tapi kamu kayaknya menghindar jaga jarak dari saya terus kan. Lama-lama saya kan capek juga, lama-lama kan saya muak juga, ilfil juga. Nah, kayak gitu kan. Nah, kayak gitulah situasi dan kondisinya ya guys ya. Six of Swords ini ada zodiak Aquarius ya. Orang yang ada di atas datangnya dari Cancer. Kemudian ada zodiak Aquarius, ada zodiak Scorpio. Orang yang ada di bawah ada Scorpio, ada Libra, Aquarius, Gemini, dan ada zodiak Capricorn ya. Oke. Saya lihat ya, ini masalahnya lebih cenderung datang dari orang yang ada di bawah ini guys. Karena orang yang ada di atas ini ya, ibaratnya sudah pernah berusaha untuk ya memperjuangkan hubungan ini ya, berusaha untuk positive thinking, King of Swords kan, membuat sebuah upaya di dalam hubungan ini kan untuk memperbaiki hubungan ini, gimana caranya supaya hubungan ini bisa reuni lagi kembali, bisa menyatu lagi kembali, bisa happy lagi kembali, bisa langgeng lagi kembali ya. Karena orang yang ada di atas ini kalau ditanya soal masalah percintaan, ya dia sangat cinta kepada orang yang ada di bawah ini.
Tapi orang yang ada di bawah ini saya lihat ya, ini ada kemungkinan toxic banget ya. Ini ada kayak semacam trust issue ya. Saya lihat ya, karena 3 kartu ini udah digabungkan ya, kayak ada semacam trust issue ya. Orang yang ada di atas ini udah berupaya, tapi orang yang ada di bawah ini kan mungkin ada kekecewaan, ada rasa trauma di masa lalu kan, yang membuat dia itu kan kayak merasa insecure, selalu menghindari orang yang ada di atas ya, karena masih ada perasaan takut untuk membuka hati, takut untuk membuka pikiran gitu kan, takut untuk menjalani komitmen kan, takut untuk berkomitmen dengan lebih mendalam gitu kan, membuat orang yang ada di bawah ini kayak lebih terkesan kayak jaga-jaga jarak. Makanya Six of Swords ya, kayak berkesan menghindari orang yang ada di atas ini. Kalau ya wajar ya, kalau misalnya orang yang ada di atas ini ya, mungkin periode bulan September ya, mungkin akan ketemu dengan orang baru loh ya. Saya lihat ya, akan bertemu, berkenalan dengan orang baru, di mana orang baru itu mungkin ya, awal mulanya masih belum terjalin perasaan hubungan cinta. Saya lihat ya, masih belum ada perasaan cintanya, hanya sebatas sahabat aja. Tapi seiring berjalannya waktu, mungkin di akhir ya bulan September ini ya, mungkin perasaan akan timbul oleh hati orang yang ada di atas kepada si orang baru ini, saya lihat ya. Dan ini tidak bisa dipersalahkan lagi ya. Posisi orang yang ada di atas ini tidak bisa dipersalahkan lagi. Karena begitu orang yang ada di atas ini kan tiba-tiba terhanyut perasaannya kepada si third party tersebut, orang baru tersebut ya. Orang yang ada di bawah ini barusan kayak menyesal, saya lihat ya. Menyesal kenapa kemarin ya saya jaga-jaga jarak dari diri dia, saya jaim-jaim dari diri dia sehingga membuat dia kejar-kejar saya, tapi saya tidak memberikan respon kepada dia kan. Saya kayak merasa tidak nyaman gitu kan. Tapi sekarang lihatlah ya, dia sudah buka hati kepada orang lain kan. Akibatnya saya yang nyesal sendiri, saya yang sedih sendiri, kayak sudah kehilangan, sudah berada di ambang lah ya, kehilangan orang yang ada di atas ini. Barusan saya yang sibuk stalking si orang yang ada di atas ini, karena barusan tersadar oleh diri saya setelah hubungan sudah di ujung tanduk, ternyata saya sangat membutuhkan orang yang ada di atas ini. Kayak gitulah contoh-contohnya ya, Pisces ya. Ibaratnya kayak penyesalan yang datang terlambat kan. Sewaktu ya penyesalan itu masih belum terjadi, orang yang ada di bawah ini kayak menghindar terus, jaga jarak terus, hingga orang yang ada di atas ini kan sampai kadang-kadang agak bingung ini orang maunya apa kan. Orang yang ada di atas ini kayak ada membuat effort loh. Saya lihat ya, datang bertemu dengan dia terus kan. Tapi ya, setiap kali kan datang bertemu dengan dia, yang ada cuma dihindari, dijauhin kayak gitu kan guys kan. Ujung-ujungnya benar-benar orang yang ada di atas ini kayak memutuskan, oke, kalau lu kayak gitu terus menghindari diri saya terus ya, berarti oke, fix ya. Berarti kamu memang udah nggak bisa mencintai diri saya lagi. Sekarang saya buka hati kepada si orang baru. Saya juga udah ketemu dengan orang baru kok. Nah, kayak gitu kan. Memang saya lihat ya, di bulan September ini, hati perasaan orang yang ada di atas ini kan, memang udah ada kenal orang baru sebelumnya, tapi masih belum punya perasaan. Tapi ya, karena kondisinya dari orang yang ada di bawah ini kayak gitu terus ya, maka orang yang ada di atas ini akan buka hati dan perasaannya kepada si orang baru ini. Barusan orang yang ada di bawah ini kayak keteteran, tunggang langgang kan, kayak luntang-lantung gitu kan, sibuk sendiri kan, the devil kan. Barusan merasakan kayak ketakutan untuk kehilangan, stalking terus, kayak barusan merasakan penyesalan. Kembali dong sayang, kembali dong. Saya nggak bermaksud kayak gini, saya minta maaf. Nah kayak gitulah contoh-contohnya ya guys ya. Oke, kita lihat saran dan pesan untuk zodiak Pisces yang couple. Di sini ada kartu yang nongol keluar lah ya. Oke, Two of Cups ya. Two of Cups. Di sini ya, sebenarnya dikatakan zodiak Cancer ya, ini ya two of Cups ya. Dikatakan hubungan ini masih punya potensi ya, masih worth it untuk dipertahankan lagi, saya lihat ya. Hanya mau terbuka atau tidak sekarang ya. Saya lihat ini orang yang ada di atas ini udah cukup terbuka ya. Oke. Disarankan lah ya kepada orang yang ada di atas ya, sebelum membuka hati kepada orang baru ya, coba sekali lagi datang kepada orang yang ada di bawah ini. Kalau misalnya
masih bertepuk sebelah tangan, masih kayak menghindar atau pura-pura jaim gitu kan, ya udah, Two of Cups. Silakan kalian resmikan hubungan kalian dengan orang baru aja. Kayak gitu ya. Jangan dimanjain ya orang yang ada di bawah ini. Nanti lama-lama ya makin ngelunjak kayak gitu ya. Oke. Kasih kesempatan satu kali lagi ya. Lihat masih ada harapan atau enggak. Untuk orang yang ada di bawah ya, kalau memang dikatakan ya, sebenarnya penyesalan ini masih belum terlambat kalau dari diri kalian mau buka suara, mau angkat suara juga ya guys ya. Untuk orang yang ada di bawah ini ya, disuruh lah ya, saatnya oleh diri kalian untuk terbuka mengungkapkan perasaan kalian. Ini tidak ada waktu lagi, hubungan ini ibaratnya udah kayak telur di ujung tanduk guys. Tapi masih bisa diselamatkan, tergantung ya kalian orang yang ada di bawah ini kayak gimana. Karena orang yang ada di atas ini udah mulai sampai titik batasannya ya. Udah sampai pada udah sampai kayak udah mau melewati titik batasannya tersebut. Nggak mungkin kita mengharapkan seseorang datang kejar-kejar kita terus kan guys kan. Nggak mungkin kayak gitu guys. Oke. Sedangkan kita tidak memberikan respon, kayak tidak memberikan reaksi, kayak kita menghindar terus, kayak dia yang asik kejar-kejar terus. Nggak mungkin kayak gitu. Orang juga punya harga diri ya guys ya. Oke. Dan untuk orang yang ada di bawah ya, waktunya untuk kalian itu terbuka lah ya. Kalau memang masih ingin ya menyelamatkan hubungan ini ya, cobalah ya. Kalian mesti melawan the devil, setan yang ada di dalam diri kalian ya. Toxic yang ada di dalam diri kalian berupa trust issue tersebut ya. Kalau masih mau hubungan ini selamat ya, ini udah pay attention to the red flag ya. Udah bendera merah saya lihat ya. Tapi untung masih bisa diselamatkan, masih bisa reunion lagi. Tergantung itikat baik orang yang ada di bawah ini saya lihat. Tapi untuk itikat baik orang yang ada di atas selama ini, orang yang ada di atas ini udah menunjukkan itikat baiknya, udah menunjukkan keseriusannya saya lihat. Oke. Jadi jangan terlalu diinjak-injak lagi ya. Harga diri yang sudah terlalu diinjak-injak ya, nanti lama-lama orang sakit hati kan, malah jadi muak, ilfil, dendam gitu kan, malah melakukan pembalasan kepada diri kita kan nggak enak kan guys kan. Oke, itu saja sih yang bisa saya sampaikan ya kepada kalian Pisces ya, yang couple ya. Sekarang kita masuk ke Pisces yang single. Oke. Begini ya zodiak Pisces ya. Sengaja saya tidak taruh timestamp di readingan saya ini ya, karena saya ingin ya kalian nonton kedua sesi video readingan saya ini. Oke. Kalau misalnya tidak cocok ya di Pisces yang couple, barangkali cocoknya di Pisces yang single. Begitu pula dengan sebaliknya ya guys ya. Oke. Tapi ya kalau kalian masih ngotot atau bersikukuh ya mau skip video readingan saya ini, ya udah skip aja sendiri. Saya tidak bertanggung jawab apa-apa guys. Lagi pula timestamp itu hanya akan saya taruh di pick a card reading aja. Oke. Heavenly God and Universe, please tell us a general love reading for Pisces single in period September 2022. Bagaimana kisah perjalanan hubungan asmara zodiak Pisces yang single di periode bulan September tahun 2022? Thank you. Kita lihat di sini ada kartu Six of Pentacles. Oke, ya. Ini berbicara soal masalah take and give ya, saya lihat ya. Eight of Wands. Sepertinya akan ada sebuah pertemuan loh ya, akan ada sebuah komunikasi kalian dengan seseorang. Karena di sini ada kartu take and give ya, akan ada orang yang membuka komunikasi dengan diri kalian, di mana ya sebagai pembuka dari komunikasi tersebut, mungkin orang itu akan memberikan sesuatu kepada diri kalian guys. Oke, ini kabar berita yang cukup bagus ya guys ya. Iya ya, Nine of Pentacles, Nine of Swords ya. Kalian berharap untuk diperjuangkan oleh seseorang ya. Dan di sini Seven of Pentacles ya, kalian menunggu ya orang tersebut. Ini ada seseorang yang telah menjadi target kalian ya guys ya. Temperance di sini ya. Oke. Mungkin ada seseorang yang telah kalian fokuskan saya lihat. Oke. Zodiak yang terkoneksi di sini, saya katakan ini zodiak Taurus, Sagittarius, ada zodiak Gemini, ada zodiak Taurus lagi, ada zodiak Sagittarius dan Cancer ya.
Oke, gini ya ceritanya ya. Akan ada sebuah komunikasi ya dari seseorang yang sangat kalian harapkan. Karena sebelumnya ya kalian sudah cukup lah ya memperjuangkan si orang tersebut, tapi orang itu mungkin tidak memberikan feedback, orang itu pasif kepada diri kalian, guys. Tapi orang itu datang kepada diri kalian ya. Orang itu datang kepada kalian di periode bulan September ini ya. Ibaratnya ya, untuk memperbaiki situasi dan hubungan dia bersama dengan diri kalian lagi, Temperance ya. Sedangkan itulah sebabnya ya. Sedangkan dari diri kalian, mungkin kalian itu udah merasa muak ya kepada orang tersebut. Hati kalian itu kayaknya udah mulai pudar kepada orang itu. Kalian mungkin sudah merasa kayak ilfeel ya kepada si orang tersebut ya. Karena saya lihat Seven of Pentacles ya, kalian udah, yang kalian harapkan ini adalah orang lain, dan Temperance ya, kalian udah bisa menyeimbangkan hati dan perasaan kalian. Ibaratnya ya, kemarin kalian jatuh cinta ya kepada seseorang, tapi orang itu tidak memberikan feedback atau on off kepada diri kalian kan, atau tidak memberikan kejelasan dan sempat membuat kalian menunggu begitu lama ya orang tersebut. Dan sekarang hati kalian ini udah menuju ke kayak titik bulat ya gitu ya, Pisces ya. Udah menuju ke kayak sebuah keputusan yang bulat gitu kan. Oke, saya akan move, saya akan pergi, saya tidak akan menunggu orang itu lagi. Oke, kenapa? Saya udah capek, saya udah muak sekarang. Dari cinta ya kepada si orang tersebut, lama-lama berubah jadi ilfeel. Nah kayak gitu. Begitu kalian udah ilfeel kepada si orang tersebut, orang itu datang tiba-tiba ya dengan shocking moment, dengan tiba-tiba buka komunikasi, mencari kalian di sosial media kayak atau di mana kayak dengan akun palsu, kayak membuka komunikasi untuk memperjuangkan hubungan ini. Tapi Seven of Pentacles kayaknya kalian udah meragukan ya si orang tersebut. Kenapa orang itu mencari diri kalian ya? Memang orang itu ingin memperbaiki hubungannya dengan diri kalian, oke? Karena saat ya kemarin tersebut ya, dia tidak memberikan feedback atau respon kepada diri kalian ya. Kalian udah sekian lama diam-diaman ya, dia tidak bisa menghilangkan pikiran tentang diri kalian. Dia terus memikirkan kalian terus, alias tidak bisa move on ya guys ya. Oke, makanya mungkin saja di sini take and give ya, orang itu datang ya memberikan sesuatu kepada diri kalian sebagai ungkapan permintaan maaf dengan niat intensi ingin memperbaiki hubungan ini ya. Setelah dia udah pertimbangkan, pikirkan baik-baik kan, setelah keputusannya udah bulat, karena dia tahu dia tidak bisa melupakan kalian, dia datang mengajak kalian berkomunikasi, atau beberapa orang tiba-tiba nongol di hadapan kalian ya, secara tiba-tiba membuat kalian ini kaget lagi, saya lihat ya. Oke, dengan niat dan intensi ya ingin memperbaiki hubungan ini lagi kembali. Tapi sekarang masalahnya dari diri kalian, dari kalian ini ya, mungkin beberapa orang sudah terlalu lama menunggu feedback dari orang ini, sampai kalian udah capek, udah boring, udah ilfeel, udah muak ya kepada orang yang satu ini ya guys ya. Jadi kalian ibaratnya udah kayak membuat sebuah keputusan Temperance ya, saya tidak akan menunggu dia lagi. Dia itu nongol kepada diri kalian kayak gitulah ya. Contoh-contohnya ya. Oke. Datangnya pas-pasan di saat kalian ini benar-benar udah mau pergi ya. Kayak gitulah ya, contoh-contohnya ya. Saya lihat saran dan pesan untuk diri kalian. Ini ada kartu The Hermit ya. Dikontemplasikan kembali ya, Virgo ya. The Hermit ini jadi Virgo. Kalian disuruh kontemplasi lagi kembali, direnungkan kembali lagi, apakah kalian masih punya perasaan cinta kepada orang tersebut atau tidak ya. Karena The Hermit ya, apapun yang menjadi masalah dari kalian dengan si orang tersebut, sebenarnya masih memiliki sebuah titik terang ya, atau sebuah resolusi ya, jalan keluar untuk kalian bisa bersatu lagi kembali. Jadi semuanya kembali kepada diri kalian guys. Kalian mau terima orang itu atau tidak, nah itu keputusan ada di tangan kalian. The Hermit ya, tugas kalian lah untuk menyelam ke dalam diri kalian sendiri, hati kalian sendiri. Apakah kalian ini masih punya rasa kepada orang tersebut atau enggak? Kalau masih punya rasa, ya jangan membohongi rasa kalian. Cobalah ya, terimalah orang tersebut ya. Oke, karena orang ini mungkin benar-benar udah sadar, udah insaf kan guys kan. Oke, tapi bagi beberapa orang yang pengen menerima orang tersebut tapi masih belum yakin apakah orang itu serius atau tidak, kalian disuruh The Hermit
cari tahu dulu, diobservasi terlebih dahulu ya si orang tersebut ya, benar-benar serius atau enggak, atau hanya main-main aja kan. Diobservasi dulu kan, dicek dan recheck dulu kan guys kan. Tapi untuk beberapa orang yang tidak mau menerima si orang ini lagi kembali kan, kalian disuruh carilah ya resolusi atau jalan keluar lain, pergilah dari orang satu ini, kayak gitu ya. Oke, mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan ya kepada kalian Zodiac Pisces ya. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simpel dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Dan dari awal sampai sekarang saya tidak mengatakan kalau readingan saya ini bisa resonate sepenuhnya ya bagi diri kalian ya Pisces ya. Itulah sebabnya kenapa saya selalu menghimbau kepada orang-orang lakukan aja personal reading dengan diri saya, supaya energi yang kebaca langsung terfokus pada energi satu orang si penanya itu aja, bukan kepada energi orang banyak kayak gini kan guys kan. Lagi pula ya, banyak zodiak Pisces di luar sana dengan energi nasib yang berbeda-beda, nasib yang berbeda-beda, masalah yang berbeda-beda, takdir yang berbeda-beda juga. Jadi yang belum tentu yang saya bacakan ini adalah Piscesnya kalian guys. Oke? Nggak usah kalian bawa baperan terlebih dahulu lah, intinya kayak gitu lah ya. Oke, jangan lupa banyak berdoa di sana zodiak Pisces. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif ya guys ya. Akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu.